Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dibagi menjadi beberapa kali ya penjelasan bab 6 ini. Kita bahas mengenai kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Sebenarnya apa sih yang ingin kita bahas di bab 6 ini? Yang pertama, kita mampu untuk menunjukkan sifat kutub magnetnya, ya. Yang kedua, kita mampu untuk membuat magnet, ya. Membuat magnet atau menghilangkannya. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan mengenai teori magnet yang ada di bumi. Yang keempat, mampu menjelaskan sifat medan magnetik. Yang kelima, ya, kita mampu menjelaskan cara kerja elektromagnetik. Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kita mampu menemukan gaya Lorentz itu, ya, dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Ya, bismillah. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Ya, sebelumnya kalian harus tahu mengenai sebenarnya magnet itu asalnya dari mana sih? Magnet itu sebenarnya asalnya itu dari sebuah atom, ya. Balik lagi ya. Atom ini memiliki inti, ya, nukleus, ya kan? Terus ada proton dan ada elektron. Nah, elektron di sini yang mempengaruhi dari sifat magnet suatu senyawa. Nah, makanya kalian di sini akan memperoleh hal ini. Nih. Ya. Jadi berbeda-beda sifat kemagnetan dalam sebuah benda. Ada yang ferromagnetik, ada yang paramagnetik, ada yang diamagnetik. Ini dipengaruhi oleh elektron yang ada di sebuah atom. Kok elektron bisa, Bu? Ya, karena elektron memiliki beberapa sifat yang bisa menentukan sifat kemagnetan suatu senyawa, ya. Akhirnya senyawa itu terkumpul menjadi sebuah benda, ya. Misalnya ada benda logam, ya kan? Ada benda non logam. Oke. Sekarang Kemudian setelah kita mengetahui dari mana itu asal magnet, maka kita harus tahu mengenai sifat dari kemagnetannya dulu. Sekarang kita belajar mengenai yang ini dulu, ya, kemagnetan. Oke, next. Nah, kemagnetan dan induksi elektromagnetik, ya, kita ubah dulu pointernya.
Kemagnetan dan induksi elektromagnetik itu banyak kita jumpai di dinamo. Nih, dinamo. Mengapa? Karena di dalam dinamo itu memiliki gulungan kawat ya, gulungan kawat tembaga ya, yang diikat dengan sebuah magnet silinder. Nah, gulungan kawat tembaga ini nanti yang akan mengalirkan arus listrik nih. Maka semakin cepat pedal sepeda di kayu, berarti gerakan listrik yang mengalir ke dalam gulungan kawat dinamo tersebut semakin banyak, sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Berarti dari sini bisa bisa dibuat rumus ya, bahwa magnet ya dengan arus listrik ada hubungannya ya. Oke, lanjut ya, nanti ada rumusnya. Apakah kekuatan magnet silinder yang berada di dalam dinamo sepeda juga mempengaruhi besar arus listrik ya? Pastinya kan? Oke. Magnet adalah, mari kita lihat, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik sebuah benda yang lainnya ya. Jadi, kalau misalnya ada sebuah benda mampu ditarik oleh benda yang lainnya, maka benda itu memiliki sifat magnet. Nah, sifat kemagnetan yang tadi Ibu bilang masing-masing berbeda tergantung dari pengaruh elektron yang ada di dalam sebuah senyawa. Makanya terbagi menjadi ferromagnetik, para, dan diamagnetik. Nah, diamagnetik ini yang lemah. Ini yang lemah, sangat lemah. Ini yang tengah-tengah. Ini yang paling kuat, ferro. Ferro itu dari asal kata ini ya, besi, ferro. Nah, makanya di sini contohnya adalah besi. Besi itu Fe, nikel itu Ni, aluminium Al, platina itu Pt. Ini apa, Bu? Ini adalah unsur dalam unsur logam ya di tabel periodik. Kalian bisa lihat tabel periodik. Ini ada di pelajaran kelas 7. Oke. Lanjut. Nah, yang harus diingat nih, perhatikan ya. Dia mampu menarik benda logam ya. Dia punya kutub, ada kutub utara, ada kutub selatan ya. Kalau digambar timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut, seperti ini ya. Kutub atau seperti ini arah mata angin ya. Kemudian yang ketiga apa? Ini kan punya kutub, menarik benda logam. Yang ketiga adalah punya gaya tarik ya di antara keduanya. Jadi antara sisi dengan sisinya memiliki gaya tarik yang berbeda-beda. Kalau misalnya di sini S, maka dia akan menarik N. Ya kan? Tapi kalau misalnya di sininya S, maka dia akan tolak menolak. Nah, akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan, seperti yang ada di dalam kompas. Kalau misalnya ada benda magnetik, ya, maka dia akan menarik ke arah utara atau selatan. Nah, ini seperti yang tadi, kutub-kutub magnet yang berlainan jenis tarik-menarik, sedangkan yang sejenis tolak-menolak. Jadi sifatnya bisa kalian lihat ya, bisa kalian tuliskan. Saya kalian lupa nih, kalian gambarkan magnet, kemudian kalian ingat-ingat, oh ya kalau di sini utara, di sini selatan, berarti ada mampu memiliki kutub yang saling tarik menarik ataupun tolak menolak. Terus
Jangan lupa ingat ada kompas, misalnya di sini akan menunjukkan utara dan selatan dalam sebuah kompas, ya kan? Terus memiliki kutub magnet dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara membuat magnet? Nah, cara membuat magnet ini ada yang digosok, ya. Ini ada sebuah paku. Nah, paku di sini digosok oleh sebuah magnet, ya. Ini cara menggosoknya tidak boleh seksok. Maksudnya tidak boleh ngasal, ya, harus satu arah, step ke sana, ya. Jadi misalnya arahnya ke sana, berarti ya harus ke sana terus. Sekali, 2 kali, 3 kali, maka akan unsur-unsur yang ada di dalam besi dalam sebuah paku ini, ya, akan saling menunjukkan arah kutub magnetiknya nantinya, ya. Bisa kita lihat dalam animasi berikut ini. Nah, ini adalah dengan cara digosokkan, ya. Jadi menggosokkannya itu harus berulang-ulang dan searah. Mengapa? Nah, ini dengan induksi, ya. Jadi ada sebuah serbuk besi, terus paku, dan di sini adalah magnet. Nah, maka nanti yang searah akan tarik-menarik, maka di sini akan mengalami kutub magnet selatan, ya. Yang tadi mana ya? Nah, ini dari Ewing's molecular of the matter was first proposed by Weber. An microscopic constituent is a molecule. Every molecule of a magnetic substance behaves as a tiny elementary magnet, called molecular magnet. Therefore, Ewing's theory is called molecular theory of magnetism. A test tube containing iron filings in unmagnetized state is likely an ordinary iron bar. Nah, di sini ada sebuah besi, ya. Ini ada serbuk besi. Ada beberapa gram serbuk besi yang nanti akan dituangkan ke dalam kotak iron itu pastinya aluminium, ya. Kemudian dituangkan The ke filings are sini. equivalent to the molecules of a magnetic substance. In an Nah, ini unmagnetized state, the molekul-molekulnya ini molecular magnets acak, in an ya. iron bar are randomly distributed with their N Molekul-molekulnya and S acak. poles pointing in all possible directions. When the iron bar is magnetized with the help of a magnet, the molecular magnets arrange themselves in an orderly way. Nah, The order is due to the pointing of all N. ketika digesekkan oleh magnet, ya, maka molekul yang acak tadi secara lama-kelamaan, ya, setelah digesek akan mulai beratur, ya, akan mulai menunjukkan mana kutub utara dan kutub selatan. N poles of the individual molecules in one direction, S poles at the other end. Nah, sehingga These free terbentuklah arus induksi magnetiknya seperti ini. poles make the iron bar as a whole Nah, magnet with two ketika ini NS poles. dipotong dan lain These two sebagainya, poles are the points maka where N and S tetap, poles of the ya, molecular urutannya magnets di are sini likely adalah kutub utara dan di sini to be adalah kutub free or selatan. uncoupled. In general, perfect ordering of all elementary molecular magnets. This means that the magnetized Yang kedua adalah dililit dengan kawat, ya, pakunya. Jadi di sini sebuah paku bagian atas ini satu kawat, ya, satu kawat tapi berbeda kutub, ya.
Jadi ini siapkan sebuah kawat dan paku, kemudian baterai ya. Kalian bisa lakukan percobaan di rumah. Siapkan baterai, paku, dan seutas kawat. Nah, kalau misalnya mau ya, kalau nggak mau ya udah. Ini nanti di bawahnya dialiri kawat kutub negatif, kemudian dililitkan ke paku, yang atasnya dililitkan dengan kutub positif. Nah, maka dari kutub positif akan mengalir ke kutub negatif. Sama seperti aliran arus listrik ya, bahwa kutub yang memiliki arus listrik yang jauh lebih tinggi akan turun ke arus listrik yang jauh lebih rendah, maka akan menimbulkan daya magnet dari sebuah baterai ini ya, tuh. Jadi tertarik ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara induksi magnetik ya. Jadi didekatkan dengan benda yang kuat medan magnetnya. Ini kan awal mulanya ini adalah sebuah plat besi yang tidak memiliki kutub magnet. Kemudian didekatkan dengan benda magnet yang memiliki kekuatan magnet yang cukup besar. Ketika didekatkan, maka dia akan mendapatkan kekuatan magnet tersebut. Nah, di sini adalah teori kemagnetan dalam sebuah bumi ya. Jadi, ketika kita ke sebuah gunung ya, atau mengalami perjalanan, terus kita bawa kompas ya. Nah, kompas ada di handphone juga ada. Ya. Di situ ada sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Maksudnya apa? Sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Sudut inklinasi dan sudut deklinasi dipengaruhi oleh magnet bumi yang ada di bagian utara dan bagian selatan ya. Nah, sudut deklinasi ini ya dibentuk oleh kutub utara selatan terhadap arah. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi. Sedangkan sudut inklinasi, sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Maksudnya apa? Kita lihat gambarnya. Maksud dari inklinasi dan deklinasi adalah jadi kita tahu bahwa bumi ini memiliki medan magnet yang besar ya. Bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan ya kan. Nah, kutub utara dan kutub selatan ini membentuk sebuah sudut, yaitu sudut inklinasi. Dari mana sudutnya itu berasal? Dari tarik menarik antara utara di bumi, kutub utara di bumi dengan kutub selatan di bumi ya. Jadi kutub utara dengan kutub selatan yang ada di bumi itu ya membentuk sudut inklinasi seperti ini. Nah, sedangkan sudut deklinasi ya, sudut deklinasi itu ketika kita menaruh sebuah kompas ya, yang di situ ada logamnya, maka akan mempengaruhi di mana kutub utara dan selatan itu berada pada sebuah bumi. Jadi misalnya kita mau ke arah mana nih lokasinya, mau ke arah selatan, maka kita harus mengikuti bagian selatan dari bumi gitu. Jadi inklinasi dan deklinasi seperti itu perbedaannya ya. Diulang kembali, inklinasi yaitu kutub yang dibentuk dari tarikan antara kutub utara ke kutub selatan dari bumi. Sedangkan deklinasi terbentuk
karena adanya pengaruh kutub utara dan selatan pada bumi terhadap sebuah kompas, ya, seperti itu. Ini ya, makanya arah sebuah medan magnet itu dari utara ke selatan, seperti ini. Ya, utara ke selatan. Oke. Nah, selanjutnya adalah medan magnet. Ya. Medan magnet itu apa sih? Medan magnet itu ruangan yang di sekitarnya itu dipengaruhi oleh gaya magnetik. Ya, kenapa gue bilang gaya magnetik? Karena di situ ada magnet yang memberikan gerakan ya ataupun gaya. Nah, kalau misalnya seperti ini misalnya, gerak magnet utara dengan utara, maka dia akan saling tolak menolak, ya kan? Maka akan timbul gerakan. Gerakan apa? Gerak tolak menolak. Sedangkan utara dengan selatan akan menimbulkan tarikan, ya kan? Ada gaya tarik menarik, ya kan? Ada gerakan tarikan. Ini juga ada gaya tolak menolak, ya kan? Gitu. Kita tahu kan bahwa di kelas 2 sebelumnya mempelajari ada hukum Newton, ya. Di situ ada gaya dorong dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah medan magnetik yang di sekitar kawat berarus listrik. Fungsinya apa sih, Bu? Sebenarnya mempelajari hal ini fungsinya informasi aja buat kita supaya suatu saat nanti bisa menjadi bekal untuk mengajari anaknya mengenai medan magnetik, ya. Di sini ada kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik. Ya. Bisa dibaca bagian A, B, dan C-nya. Nah, sudah dibaca ya. Bisa disimpulkan apa dari gambar ini? Ya, bisa disimpulkan bahwa sebuah benda, ya, yang dialiri arus listrik maka akan memiliki medan magnetik, ya. Contohnya handphone itu memiliki arus listrik dari baterai, ya kan? Nah, baterai itu memiliki kutub utara dan kutub selatan, ya kan? Di dalam sebuah baterai itu pasti ada kutub utara dan selatannya, plus dan minus, ya kan? Nah, ketika sebuah baterai didekatkan ke peniti, ya, ketika peniti didekatkan dengan handphone, maka awalnya peniti tidak memiliki medan magnetik. Nah, setelah kalian usap-usap, ya, digosok-gosokkan ke handphone, jangan keras-keras, di bagian paling bawahnya aja, di dekat arus listriknya buat ngecas handphone, kalian gosok-gosokkan, maka lama-kelamaan peniti itu akan tertarik oleh handphone. Nah, di situ menunjukkan bahwa arus listrik memiliki pengaruh untuk menimbulkan medan magnetik, ya. Seperti itu. Nah, ini ditemukan oleh Hans Christian Ørsted, ya, bahwa kawat mampu menimbulkan medan magnetik dan mampu mempengaruhi arah dari sebuah jarum kompas, ya. Nah, ini adalah ketika kita mau menjawab soal, ya, ini ada arah medan magnetik, ya. I di sini adalah kuat arus listrik, ya. Dan B di sini adalah medan magnetiknya. Jadi misalnya
ada beberapa soal. Nah, ntar ya kita bahas soalnya. Nah, sini ada ujung kumparan yang pertama kali mendapatkan arus listrik dijadikan pedoman untuk menentukan letak kutub-kutub magnet. Caranya, genggam ujung kumparan yang pertama kali teraliri arus listrik dengan posisi tangan kanan sesuai dengan letak kawat pada inti besi. Nah, jadi misalnya kan ada sebuah baterai yang masuk ini, ya kan? Baterai ini arus listrik ini masuk. Nah, ketika arus listrik ini masuk, maka tangan kalian di sini. Nih, ikutin ini, ya. Berarti ibu jari ke atas, maka tangannya akan berbelok ke sini, ya kan? Nah, setelah itu kalian ke sini, oh ternyata arus listriknya ke bawah, maka ibu jari kalian ke bawah. Nah, berarti arahnya bagaimana? Arahnya begini, ya kan? Arahnya begini, ya. Coba dipraktekkan, ibu jarinya ke bawah, maka arah dari si 4 jarinya itu akan masuk ke dalam tangan, ya kan? Masuk ke dalam tangan. Nah, arahnya jadinya seperti ini, ya. Begitupun dengan hal seperti ini. Nih, di sini ada sebatang kawat, ya. Arahkan ke kutub utara, maka alirannya akan seperti ini. Sedangkan kalau diarahkan ke kutub selatan, maka alirannya seperti ini, ya. Nah, letakkan kutub utara ini yang tadi kita sudah praktekkan. Oke. Selanjutnya elektromagnet. Elektromagnet itu apa maksudnya? Elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena arus listrik. Nah, yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa telepon, pengangkat besi, ini sini dia menarik besi-besi, ya kan? Di sini memiliki kekuatan magnet yang sangat besar, ya. Kemudian di sini ada galvanometer, di sini ada bel listrik, ya. Itu semuanya dipengaruhi oleh medan magnet, ya, dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, sifat kemagnetan dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan. Nah, berarti di sini medan magnet. Berarti di sini ada jumlah lilitan. Kita tulis ya, jumlah lilitan arus listrik. Nah, terus sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik dan dapat ditimbulkan kembali dengan cara menyambung arus listrik. Berarti cara menghilangkan medan magnet dengan memutuskan arus listriknya. Nah, kutub magnet dapat ditukar dengan cara mengubah arah arus listrik. Nah, berarti kutub-kutubnya bisa dirubah dengan cara mengubah arahnya. Misalnya yang tadinya, ya, ini positif, negatif, ya. Ini dialiri oleh batang besi ini, ya, dililitkan, ya. Kemudian ini. Nah, ini kita rubah positifnya di sini, negatifnya di sini. Maka arah medan magnetnya di sini akan berubah, ya kan? Nah, kemudian ini berhubungan dengan rumus, ya, jumlah lilitan dan arus listrik. Kemudian selanjutnya gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu dimiliki oleh bor listrik yang merupakan alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, ya.
Oke, di stop dulu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.